Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, sama-sama kita muliakan yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud dan juga Al-Habib Syekhan As-Segaf Ketua Kabid Nasab dari Rabitah Alawiyah Jawa Timur yang alhamdulillah bersama kita pada malam hari ini. Hainal Karim Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud dan seluruh para kiai, Abdul Aziz dan juga Haji Zami' Syam dan juga seluruh para sepuh bini sepuh, Hebul Bait, Haji Ibo, Haji Arifin Ibo sekeluarga. Mudah-mudahan atallahu umrahum fi sihah wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi takdirkan kita untuk bersua, bertemu di dalam satu kesempatan yang indah, yang insya Allah akan membawa keindahan di akhirat kita. Lantunan pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu lisan kita menjadi lisan yang mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi washabbihi. Dan juga kita telah dengarkan kajian kitab Nashihul Ibad dari guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan dari dawuh-dawuh itu sebuah kemanfaatan yang akan membekas di dalam hati kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini, malam yang sangat luar biasa, malam Lailatul Jum'ah, yang juga mendekati satu malam yang mulia pula, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa khamsu layal, ada 5 malam yang la turaddu fihinna da'wah, yang di malam 5 itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa daripada hamba-hambanya. Yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab, adalah malam pertama di bulan Rajab, yaitu besok malam insyaallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada malam tersebut dan diberi taufik oleh Allah untuk mendirikan malam itu dengan sebaik-baiknya.
Kemudian walailatun nisfi min Sya'ban. Ada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Yang ketiga ada Lailatul Jum'ah. Malam Jumat. Pada malam hari ini. Yang sering kali kita sia-siakan. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan untuk kita isi dengan ibadah, isi dengan sholawat, isi dengan pujian kepada baginda Nabi Muhammad, dan rangkaian doa-doa yang tadi telah dilantunkan, telah dibacakan oleh Sayyidil Walid. Mudah-mudahan Allah berikan kabul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pada 5 malam tersebut adalah Lailatul Fitri. Malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah Walailatul Nahri. Malam Idul Adha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup menunjukkan dari beberapa riwayat tentang kemuliaan daripada bulan Rajab. Diletakkan di malam pertamanya pengabulan doa. Dan begitu para salaf kaula panjenengan, pendahulu-pendahulu kita, mereka betul-betul mengagungkan daripada bulan Rajab tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, beliau itu mengagungkan dari malam pertama bulan Rajab ini dengan mengasingkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu mengasingkan dirinya pada 4 malam. Yufarriq nafsah fi 4 layal. Di antaranya adalah awwalu lailatin min Rajab, pada malam pertama bulan Rajab. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban wa Lailatul Aidain. 2 malam Idul Fitri dan Adha. Kenapa begitu? Karena beliau dan juga para pendahulu-pendahulu kita, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati mereka satu ketakwaan hati. Memahami bahwa yang demikian itu adalah min sya'airillah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan daripada syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di dalam hatinya ada ketakwaan hati. Sehingga mungkin kita bisa simpulkan, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah tidak berpikir, tidak akan pernah untuk tidak terbesit di dalam hati mereka ketika memasuki sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Tanda ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan hambanya, tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, hamba tersebut tidak diberikan di dalam hatinya pengagungan kepada yang diagungkan oleh Allah. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah, kita memuliakannya? Sementara para salaf, sementara Nabi kita Muhammad SAW memuliakannya. Bulan Rajab secara keseluruhan adalah bulan yang disyariatkan.
bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rajab. Salat ini syarat bersambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu farad yaitu terpisah mustaqil yaitu bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini telah dimuliakan sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam sudah dimuliakan oleh bangsa Arab. Oleh syariat-syariat terdahulu. Makanya dari nama-nama bulan Rajab ini sangat luar biasa banyaknya. Di antara nama daripada bulan Rajab itu adalah namanya Syahrullahil Asab. Bulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengucurkan daripada pemberian-pemberian anugerahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amalan orang-orang yang memberikan cahaya pada kabulnya amalan-amalan orang yang beramal pada bulan tersebut. Syahrul Istighfar. Bulan istighfar. Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan di antara nama daripada bulan Rajab ini adalah Syahrul Rajab. Syahrul Rajab. Artinya yurjam fihi a'ada wa syayatin. Para musuh-musuh, syaitan-syaitan dirajam fihi di dalam bulan tersebut. Sehingga la yu'zi, tidak, mereka itu tidak menyakiti daripada aulia salihin, para wali-wali Allah yang saleh. Di antara nama daripada bulan Rajab itu adalah Syahrul Asab. Asab. Kenapa? Li'annahu, karena di dalam bulan itu la yusma' hisul qital. Tidak didengar pada saat itu, ini mulai zaman jahiliyah. Tidak didengar di situ peperangan. Kecamuk peperangan. Terus tiang riyen niku wong jahiliyah niku lek sampun mlebu bulan Rajab niku lek mulyane luar biasa. Lek sampai kalau panjenengan mlebu bulan Rajab terus biasa-biasa mawon gak ono bedane, kalah karo wong jahiliyah. Dan ini sesuatu yang diberikan apresiasi. Mereka itu orang-orang dahulu, ketika bulan-bulan haram mereka berhenti berperang. Mulai daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, perang. Setelah itu, habis itu bulan apa? Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, perang. Tapi begitu masuk di bulan Rajab, berhenti peperangan. Bahkan dikatakan, saya pernah mendengar dari guru saya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, sampai mereka itu ketika sudah masuk bulan Rajab, musuh yang sudah ada di depannya untuk berperang datang, mereka itu dibukakan diafah. Jadi wingi terus bergelut ngoten. Begitu masuk bulan Rajab, masuk dipersilahkan dijamu. Dijamu. Loh, ini ki wong jahiliyah. Lah terus kita ini bagaimana ketika memasuki bulan Rajab ini keadaannya bagaimana? Ini perlu
perlu dipertanyakan pada kita, pada diri-diri kita. Nah cuman itu fi bidayatil Islam. Di dalam permulaan Islam masih berlaku yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh di dalam ayatnya waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang-orang musyrik dimanapun, kapanpun mereka kau dapati, perangi mereka. Dari situ ada nasakh. Jadi hukum itu mansukh. Jadi sudah tidak berlaku. Perang di bulan haram diperbolehkan. Lalu terus bagaimana memuliakannya kita di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, lalu bagaimana kalau peperangan, orang-orang terdahulu mereka menjauhi peperangan, pertumpahan darah, mereka jauhi karena mengagungkan daripada bulan-bulan haram, lalu bagaimana umat Nabi Muhammad SAW ketika peperangan itu dihapus larangannya. Imam salah satu ulama dari pengarang daripada kitab Kanzun Najah wa Surur, beliau itu mengatakan wa baqiyat hurmatuha. Ini keharaman, nilai haram, bulan haram yang ada ini tersisa fi tad'ifil ajr, di dalam pelipat gandaan pahala ala ta'ah, atas ketaatan yang dilakukan, wa ta'dhimil wizr alal maksiyah, dan pengagungan atau pembesaran dosa yang dilakukan di dalam bulan-bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli ta'ah dan Allah jauhkan kita daripada maksiat. Allahumma amin. Sebagaimana masjid itu kan syaraful zaman, kemuliaan zaman. Sebagaimana syaraful makan juga demikian. Bermaksiat di Makkah dengan bermaksiat di luar Makkah berbeda. Betul apa enggak? Kita bermaksiat di dalam Makkah, di dalam tanah haram. Apakah sama nilainya walaupun sama perlakuannya? Apakah dosanya kemudian sama? Boten. Gak usah ada nang masjid karo nang pasar sampai misu. Kira-kira podo apa? Tidak sama, nggih. Begitu pula ketika kita memasuki dalam bulan Rajab, bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram, kemaksiatan di dalamnya tidak sama dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Jadi kadang Pak, kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan disampaikan besok di bulan haram itu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kalau pengen menyiksa hambanya, pengen memberikan satu kemurkaan kepada hambanya, Allah sampaikan kepada satu kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu dicabut nilainya. Atau tidak dibersamai dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi umrah, orang pergi haji, kemudian bermaksiat di dalam hajinya, bukan haji yang mabrur, justru naudzubillah min dzalik, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan biwajhil mumisat, dengan wajah-wajah pelacur. Kemudian berbuat, orang Indonesia gak ono niki, pesek-pesek. Di sana ketemu, waduh ini luar biasa. Kesempatan, mungkin gak bisa terulang 2 kali, akhirnya naudzubillah min dzalik. Ternyata selama dia melaksanakan berangkatnya tadi itu, sudah diinginkan keburukan oleh Allah. Lewat ketaatan. Casingnya. Naudzubillahi min dzalik. Biasanya ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Oh, dari harta yang tidak halal, berangkatnya dengan cara yang tidak bagus dan lain sebagainya. Ternyata di sana untuk dihinakan, bukan untuk dimuliakan. Sama. Ketika kita diberikan satu takdir oleh Allah masuk di bulan Rajab, masuk di bulan Ramadan, itu semuanya tergantung bagaimana kita memiliki sikap untuk menyikapi bulan tersebut. Ternyata apabila Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak kepada keburukan untuk kita, kita juga dimasukkan di bulan itu tapi tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya. Faliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bulan Rajab ini adalah bulan yang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah,
kemuliaan bulan Rajab dan kita memuliakannya bulan Rajab adalah bentuk kita memuliakan bulan Sya'ban. Bagaimana saya sering mengatakan orang yang dikasih taufik di bulan Rajab, waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Allah akan berikan taufik untuk mendirikan kemuliaan bulan Sya'ban. Barang siapa orang yang memuliakan bulan Sya'ban, Allah akan kasih taufik untuk memuliakan bulan Ramadan. Dan barang siapa orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk memuliakan bulan suci Ramadan, hafidhahullah min Ramadan ila Ramadan, Allah akan jaga dia dari Ramadan satu untuk Ramadan yang akan datangnya. Wa ballagha ma ballaghahu ahlal mahabbati wal irfan, Allah sampaikan sebagaimana Allah menyampaikan, Allah akan sampaikan kepada mana? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang ahli mahabbah. Jadi dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga wal irfan, orang-orang yang memiliki kedekatan, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, para arifin billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah syahrul isti'adad, bulan untuk mempersiapkan diri. Kalau kita mengagungkan, memiliki satu hari yang kita agungkan, maka pasti kita akan membutuhkan persiapan. Sampun jenengan badhe mantu, jenengan badhe hajat besar. Kira-kira ada persiapan apa langsung kita mengadakan begitu saja? Kan betul nggih? Jenengan badhe mantu, sampun jenengan badhe rapi. Mungkin 1 tahun sebelum pikiran jenengan pun rapi. Pun tanggal sekian 14 apa? Februari apa 14 Januari bulan-bulan itu. Pikirannya setahun itu mikir bulan itu. Ada milih bulan yang tanggal yang cantik. Okay. Pikiran seperti begitu. Bukan hanya pikiran, tapi harta dipersiapkan. Betul loh, betul. Ketinggi mas kawin iki pira wis dipersiapkan. Kacang aku pesen pirang plong. Konsumsi pira. Apalagi musim pandemi alhamdulillah pumung pandemi kan nggih. Ora patek ngundang akeh ra oleh. Kan kesempatan. Tapi ada persiapan di situ. Sebelum hari H sudah dipersiapkan matang-matang, diijir. Oh, kebutuhan saya sekian. Mau balik ke sapa nggih bisa sing ngapusi nang kono. Yang berbicara disebutkan ngapusi kan. Subhanallah. Wis diijir. Sudah dihitung dan nanti acaranya disetting sedemikian agar sukses. Kan begitu. Nah, saya mau tanya sama antum. Bulan Ramadan itu adalah bulannya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah. Sya'ban syahri kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, bulannya umat. Kalau kita memang merasa memiliki bulan Ramadan, merasa membesarkan bulan Ramadan, merasa butuh dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalau seandainya manusia umat ini tahu pemberian yang Allah berikan minal yumni wal barakah, dari anugerah dan keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, mereka itu pasti akan berharap ayakuna haulan kamilan. Ini Ramadan dijadikan sebagai bulan seluruh 1 tahun jadi bulan suci Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika kita merasa bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita dan kita wajib untuk membesarkannya, bulan yang kita sambut, maka tentu kita akan mempersiapkan sebagaimana hari yang pernikahan yang kita juga agungkan itu. Persiapan. Oleh karena Nabi Muhammad seringkali menyangkut pautkan antara bulan Rajab, Sya'ban sama dan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa inna 'alal qiyam wasyam, kan begitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyambungkan 3 ini. Juga para makalah perkataan daripada para ulama kita. 3 bulan ini disangkut pautkan. Syahrul hasad, syahrul zar'i, syahrul saqi, syahrul hasad, kan begitu. Bulan tandur, bulan irigasi, terus kemudian bulan panen, itu panennya di Ramadan, kan begitu sangkut pautkan. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa bulan Rajab ini adalah
tanda keberhasilan bulan suci Ramadan. Kalau sudah gagal di bulan Rajab, tanpa penghayatan di bulan Rajab, bagaimana nanti bulan Syaban, dan bagaimana mungkin nanti panen di bulan suci Ramadan. Makanya ini adalah syahrul isti'dad, bulan-bulan persiapan kita. Mudah-mudahan Allah betul-betul kasih taufik untuk mempersiapkan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya yang paling utama dilakukan di bulan Rajab adalah al-istighfar, adalah as-saum wal istighfar. Puasa dan juga istighfar. Dua hal ini yang paling mendominasi yang harus dilakukan. Nah, dan dua hal ini ternyata kalau saya pikir-pikir, kata para ulama begini. Bulan Rajab ini bulan apa? Istighfar. Nggih ngoten nggih? Sya'ban bulan sholawat. Ngoten nggih? Shalah ala Nabi. Ramadan syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Bulan Rajab itu untuk istighfar. Wa manzilatul istighfar. Manzilatul istighfar, kedudukan istighfar itu kamanzilatil ghusli. Seperti kedudukan mandi. Ketika kita lagi bau, badan keringat baru bercucuran, kotor dekil, solusinya adalah mandi. Begitu setelah mandi, bersih. Kita menjalani tahun ini dengan lumuran dosa, baik shaghair maupun kabair, waliyadzubillah. Maka solusinya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita setelah bertaubat memohon ampun kepada Allah, Allah bersihkan. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah, seperti orang yang tak berdosa. Kemudian wa manzilatus shalah 'ala nabil muhtar, kedudukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih, bimanzilatit tib, seperti kedudukan minyak wangi. Makanya ulama mengatakan pemengkana ala nafsihi, barang siapa di dalam dirinya itu adalah banyak dosa, maka fa'alihi bil istighfar, yang paling afdal. Wa illa, kalau tidak, maka bismillah ala Nabi, dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa terus banyak sholawat, seperti kita belum mandi, kotor dekil tapi pakai minyak wangi. Wangi tapi wanginya berbeda, baunya jenengan kayak pas bar keringetan terus tani ambune apa terus nggih minyak wangi sos. Apakah itu solusi? Ya setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali tapi ambune langu. Jangan bayang nih, okay? Solusinya bagaimana? Istighfar, sholat, minta ampun kepada Allah, kemudian mandi, tentunya lebih perfect lagi ketika dihiasi dengan minyak wangi. Wah, sempurna. Kalau sudah demikian para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan istighfar, di bulan Rajab dipenuhi dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban dipenuhi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan suci Ramadan telah menjadi orang yang bersih wangi, kemudian berhak mendapatkan komplimen dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan satu anugerah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan anugerah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ya kita semua tertakdirkan untuk menjadi orang yang memuliakan bulan ini, yang dengan itu kita termasuk memuliakan bulan Sya'ban, yang dengan itu kita termasuk memuliakan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita dan pertemukan kita selalu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang fi khairin wa lutfin ma'afiyah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Sirrul Fatihah. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.